Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Maulidia Rofadinda, mahasiswa baru UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Ilmu Tarbiyah Keguruan dari jurusan Tadris Bahasa Inggris. Langsung saja saya di sini untuk mengerjakan tugas terakhir PBAK UINMA 2021, yaitu membacakan resume dari 2 materi di hari pertama. Saya mengambil materi dari Bapak Rektor kita, Bapak Dr. Zainuddin, dan juga kedua dari Ibu Umi. Langsung saya bacakan saja karena deadline-nya itu besok dan I don't have much time to doing something like this, so I will do that faster without edit or something else. Okay, get out. Oke, materi yang pertama dari Bapak Rektor kita, Bapak Dr. Zainuddin, Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Dari resume saya adalah UIN Malang adalah kampus berlogo Ulul Albab. Di UIN Malang, setiap mahasiswa baru harus tinggal di Ma'had selama 1 tahun. Dan UIN Malang sudah menyiapkan perangkat-perangkat terbaik dari yang terbaik untuk kelas online atau kelas daring selama pandemi ini. Kemudian UIN Malang memiliki pesantren untuk menciptakan mahasiswa yang ulul albab, dan di pesantren tersebut mahasiswa akan diberikan yang pertama adalah karakter building atau membangun karakter muslim moderat yang peduli dan berguna bagi nusa dan bangsa. Selain itu juga diberikan pendidikan kedisiplinan ilmu. Kemudian ilmu dan karakter sangat penting karena menciptakan mahasiswa yang ulul albab. Dalam surat Ali Imran ayat 191 yang artinya yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Surat ini, surat Ali Imran ayat 191 menjadi logo dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kemudian adapun visi misi dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yaitu visinya terwujudnya pendidikan tinggi integratif dalam memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional. Dan kemudian misinya adalah mencetak sarjana yang berkarakter ulul albab dan menghasilkan sains, teknologi, seni yang relevan dan berdaya saing tinggi. Kemudian ada kedalaman spiritual, keagungan akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan profesional. Mahasiswa harus memiliki kompetensi spiritual, kompetensi moral, intelektual, dan kompetensi sosial. Lulusan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang harus menjadi orang yang paripurna. Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang harus memiliki akhlakul karimah, dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang memberikan pendidikan untuk masa depan para alumni-alumni mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Bapak Rektor, beliau berbicara, mulailah dengan niat belajar karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau niat belajar karena Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan kemudahan, kelancaran, pahala, dan insya Allah jika lulus dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mendapatkan pekerjaan yang enak, yang baik dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Oke. Selanjutnya adalah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang telah memodeli kita sebagai calon para pemimpin bangsa. Dan untuk yang terakhir, beliau, Bapak Rektor, berharap kalau kita semua para mahasiswa baru adalah kita yang dapat belajar dengan baik walaupun dengan sistem online atau via virtual. Dan semoga pandemi ini segera berakhir dan sama-sama diberikan kekuatan lahir dan batin, jasmani dan rohani. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian untuk pemateri yang kedua, saya mengambil materi dari Wakil Rektor Bidang Akademik, yaitu Ibu Profesor Dr. Umi Sumbullah MAG. Beliau berbicara banyak tentang kemahasiswaan, tentang prodi, tentang bagaimananya di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dan seperti inilah yang saya resume. Yang pertama adalah kita sebagai mahasiswa baru adalah mahasiswa yang terpilih dari peminat di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sejumlah 78.430 orang, dan kita adalah termasuk dari 3.751 yang terpilih. Wow, kita benar-benar beruntung ya. Bayangin dong, kita bisa melawan 78.430 orang
yang ingin masuk ke UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Sangat mengesankan. Kemudian UIN Maulana Malik Ibrahim Malang memiliki 7 fakultas, memiliki 7 fakultas tarbiyah. Memiliki 7 fakultas, diantaranya adalah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Itu yang paling tua, salah satu yang paling tua dan paling terbaik di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kemudian ada Fakultas Syariah, Fakultas Ekonomi, dan ada Fakultas Psikologi, Fakultas Sains dan Teknologi. Juga ada Fakultas Kedokteran dan Ilmu-Ilmu Kesehatan serta program-program yang ada di level 1, 2, maupun 3. Fakultas Ilmu Tarbiyah Keguruan adalah salah satu fakultas tertua yang berada di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Universitas saya, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, juga memiliki kelebihan dan menyelenggarakan proses belajar mengajar, yaitu dengan cara memadukan ilmu sains dengan ilmu agama. Itu yang membedakan antara Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang dengan fakultas yang lain. Memadukan pendidikan akademik dan pesantren untuk mewujudkan generasi muslim yang ulul albab demi memajukan bangsa dan negara. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang juga memiliki atau sebagai pusat pengembangan bahasa asing. Ada bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, dan lain sebagainya. UIN Malang juga mempunyai rumah moderasi beragam budaya untuk mendidik kita menjadi generasi yang unggul, cinta negara, budaya, keberagaman, dan menjadi aset yang bagus. Wow, aset yang bagus untuk negara Indonesia. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang juga memiliki perpustakaan offline dan offline. Karena ini pandemi, tentu kita membutuhkan perpustakaan online, bukan? Bagaimana kalau offline? Apakah kita harus ke UIN Maulana Malik Ibrahim Malang untuk meminjam buku? Tentu tidak. Karena Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang memudahkan kita dengan cara menyediakan perpustakaan secara online, yang dimana perpustakaan online ini menyediakan banyak sekali e-book atau e-journal yang bisa diakses secara gratis untuk seluruh mahasiswa dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang juga memiliki banyak sarana-sarana atmosfer untuk keberlangsungan proses belajar di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Seluruh mahasiswa diharapkan mempunyai pengalaman di organisasi kemahasiswaan, memiliki prestasi dan wawasan luas di bidang akademik. Untuk sistem akademik, mahasiswa harus memprogram setiap mata kuliah dan tentunya dapat dikonsultasikan ke masing-masing prodi atau fakultas. Nah, untuk mahasiswa baru seperti saya dan teman-teman saya sekalian, kita tidak perlu memprogram. Untuk mahasiswa baru seperti saya dan teman-teman saya tidak perlu memprogram karena mahasiswa baru sudah diprogramkan kayak otomatis gitu dari universitasnya sendiri. Kemudian ada mahasiswa di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang memiliki 4 pilar kekuatan untuk mewujudkan generasi yang ulul albab. Universitas Maulana Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang akan mencetak lulusan yang islami, seperti kalau ada yang jadi guru akan menjadi guru yang islami, kalau dia menjadi dokter akan menjadi dokter yang islami, atau menjadi hakim yang islami juga, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, untuk pesan dari Bu Umi Sumbula adalah untuk kita para mahasiswa baru UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dimohon untuk lebih aktif sebagai mahasiswa yang aktif dalam dunia akademik maupun organisasi kemahasiswaan. Sekian dari 2 materi yang saya ambil di hari pertama PBAK. Kemudian saya akan menyampaikan 4 materi yang saya ambil dari hari kedua PBAK. Nah, untuk hari kedua saya mengambil materi yang pertama dari DEMA. Di DM ini kita dijelaskan untuk beberapa akun sosial media untuk mencari, kita diinformasikan untuk memfollow setiap akun-akun yang kita tuju untuk mencari informasi atas kegiatan-kegiatan yang ada, struktur dari kepengurusan DEMA juga. Nah, Presiden Mahasiswa, selama 1 periode ke depan, masih memiliki beberapa program kerja sebagai prioritas, salah satunya sahabat program desa untuk meningkatkan kepekaan kepada masyarakat Indonesia, karena ketika kita mencoba turun ke masyarakat, kita harus memberi sesuatu yang besar. Kita harus membawa perubahan ketika terjun ke masyarakat. Tentu saja, dan itu sangat baik. HP-nya jatuh. Kerja yang berkaitan dengan sosial, hukum, dan politik untuk kita berdiskusi dengan para pimpinan dengan birokrasi yang ada di Indonesia. Yang kedua adalah dari
SEMA, yaitu Muhammad Afanani, Ketua Senat Mahasiswa. Kalau yang dari Zoom tadi itu masih kakak-kakak yang nomor 3. Kemudian ada Manarul Ilmi dari Humaniora, Sekretaris Jenderal Senat Mahasiswa. Di sini dijelaskan bahwa SEMA merupakan lembaga legislatif federal universitas merumuskan terkait perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang ada di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang turunnya juga ke fakultas-fakultas masing-masing. Fungsi, ada advokasi. Sebenarnya ada banyak fungsinya, cuma yang dijelaskan hanya satu, yaitu advokasi. Mereka terkendala terkait mereka mengendalikan dan membantu mereka-mereka yang terkendala terkait masalah UKT, masalah yang ada di kampus. Sebenarnya yang akan membantu teman-teman mahasiswa untuk menyampaikan ke pihak terkait menindaklanjuti aspirasi-aspirasi yang disampaikan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Adapun juga beberapa tugas dari SEMA sendiri, mengecek Kementerian Dema sudah efektif atau belum dan memberi persetujuan untuk teman-teman di Dema. Dan kalau program yang bekerja di teman-teman SEMA juga yang akan di kolektif kolegial. Komisi yang ada di SEMA, yang pertama ada Komisi Advokasi dan Hukum, mengadvokasi seluruh mahasiswa terkait perkuliahan atau fasilitas-fasilitas yang ada di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, diambil alih oleh Abdul Barmusyid. Kemudian ada Komisi B, yaitu menaungi organisasi dan kemahasiswaan, mengawal teman-teman Ormawa di seluruh UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, diambil alih oleh Kakak Hamid Ahmad. Kemudian yang C, ada Komisi Administrasi dan Keuangan, bertugas sebagai pembuatan peraturan organisasi dan administrasi dalam keuangan, diambil oleh Kakak Mila. Dan yang D, Informasi dan Komunikasi, lebih ke alat publikasi. Apa saja kerja-kerja yang ada di SEMA atau di universitas itu dipublikasikan oleh Informasi dan Komunikasi yang diambil alih oleh Pak Ardi. SEMA juga dibantu dengan staf ahli yang juga membantu teman-teman sekalian. Kemudian tadi untuk presentasinya ada Bapak Ketuanya sendiri dan juga sekretarisnya. Dan yang tidak disebutkan adalah bendaharanya yang bernama Kak Alivia Rahma. Kemudian saya setelah ini akan melanjutkan ke materi yang ketiga yang saya ambil, yaitu UKM. Oke, secara singkat saja karena waktunya tidak cukup. Jadi UKM Menwa adalah organisasi bersejarah Jenderal Ahmad Nasution dari tahun 1999 di Jabar. Semboyannya adalah penyempurnaan pengabdian dengan ilmu pengetahuan ilmu keperjuritan dengan logo simbol warna ungu, yaitu artinya mulia. Visi rasiman mahasiswa mewujudkan sikap bela negara di antara mahasiswa, menciptakan kondusivitas dan kehidupan mahasiswa dan lain-lain. Kemudian ada UKM Pramuka, yaitu rencana Maulana Malik Ibrahim Malang sampai di Dewi Chandra Wulan 2021 beralaskan ulul albab yang dan punya pemangku adat. Salah satu visi dan misinya itu mengamalkan nilai kode kehormatan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada UKM PMI bergerak di bidang kemanusiaan, kekeluargaan, dan kemanfaatan, didirikan oleh Pak Zainal Abidin dan Pak Mustafa pada bulan November tahun 1990. Kemudian ada UKM GGB atau Gema Gita Bahana, berumur 6 tahun, mengurus pengembangan bakat di bidang suara, memiliki 8 prestasi minimal tingkat provinsi. Dan Gema Gita Bahana mempelajari ilmu musik seperti not angka, not balok, dan lain-lain dalam ilmu keorganisasian. Kemudian ada UKMSR, seni religius, lembaga otonom yang memiliki jalur koordinatif yang bergerak dalam bidang seni Islami. Tujuan membentuk kader Islami yang beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memiliki jiwa pemimpin yang agamis, kritis, dinamis, kreatif, inovatif, serta menjunjung tinggi true dharma. Kemudian ada UKM teater yang berumur 35 tahun. Terdapat bidang seni, musik, tari, sastra, aktor, dan lain-lain. Kemudian ada UKM Mapala, Tursina, organisasi pencinta alam, kegiatan utamanya yaitu rekreasi, mendaki, sosialisasi tentang bencana alam, olahraga, mendaki, panjat tebing, dan lain-lain. Kemudian ada UKM Unior, Universitas Olahraga, dan saya ingin masuk ke sana juga karena ada basket ya, saya suka basket. Oke, back to the topic. Wadah memfasilitasi mahasiswa dalam bidang olahraga, menaungi 7 cabang olahraga, yaitu sepak bola, bola voli, bulu tangkis, tenis meja, bola basket, dan juga sepak takraw dan catur.
Kemudian ada UKM Koma pada Bulan dibentuk pada tanggal 9 Maret 2000 oleh Bapak Dr. Andes Haji Irfan SH MPD. Kemudian ada UKM Komus, Komunitas Musik Studio 3, 6 Departemen Event Organizer, Departemen Studio, Jantung Komus, Musik Manajemen, Departemen Multimedia, mengelola segala konten, Departemen Public Relation, Pusat Info Eksternal, Departemen Social Development. Kemudian ada UKM Taekwondo, merupakan awal dari UKM Taekwondo di Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang merupakan awal dari ranting Universitas Brawijaya yang didirikan pada tanggal 11 April 1995. Kemudian ada UKM Japret Club atau GC, klub fotografi yang tidak fokus hanya pada satu bidang, namun mempelajari di semua bidang termasuk bidang videografi. Kemudian ada UKM Simfoni atau Pop Simfoni. Program hariannya adalah Simfoni Morning Show, Free Time, Fresh and Relax, Hai Indonesia, Mirzan Muslim and Zaman Now, Halo Kampus and Free Line. Kemudian ada UKM LK Tunggu sebentar. Kemudian ada UKM LKP 2M, Lembaga Kajian Penelitian dan Pengembangan Mahasiswa, berdiri pada tanggal 1 Juli 1999. Yang terakhir ada UKM UAPM Inovasi, Unit Kegiatan Mahasiswa yang bergerak di bidang jurnalistik, didirikan pada tanggal 21 Maret 1986 di Malang, Jawa Timur, memiliki visi memihak kesadaran nurani, filosofi teks UAPM melambangkan independensi, dan agenda rutinnya adalah diklat tingkat dasar, upgrading skills, jurnalis, camp, sekolah filsafat, rapat akhir tahun, dan diskusi rutin. Kemudian saya akan menjelaskan tentang materi keempat atau materi terakhir yang di sini ada kebangkitan bangsa menuju Indonesia yang tangguh, yaitu ada 2 dampak coronavirus atau COVID-19 di sektor ekonomi, yaitu melemahnya daya beli, hilangnya pekerjaan. Kalau misalkan di sektor pendidikan adalah putusnya sekolah, keterusan pada anak dan eksternal, penurunan kapasitas belajar. Kemudian ada juga kebijakan di sektor pendidikan, yaitu bantuan kuota internet, tapi saya nggak pernah dapat, sedih sekali. Kemudian ada bantuan subsidi upah, bantuan UKT, rumah sakit, pendidikan, dukungan kepada relawan mahasiswa dan dosen. 3 kekuatan pengubahan dunia dari kemajuan teknologi, agama, dan pasar. Kemudian untuk yang terakhir, menjadi generasi yang unggul itu adalah keagungan moral dan spiritual, gabungan ilmu pengetahuan, memiliki digital quotient, dan peduli sosial. PT KAIN atau UIN menuju World Class University, Excellence in Research, International, and a talented undergraduate body, quality of teaching with institutional collaboration. I really got it about the last word, but I hope you guys understand about what I've told, what I've explained, because the deadline was so close and I'm scared if I can't finish my duty about my second study about PBAK Win Maulana Malik Ibrahim Malang. Jadi saya akan melakukannya secara langsung tanpa edit, dan saya mohon maaf sebesar-besarnya atas keplesetan mulut saya untuk berbicara dengan cepat juga, atau misalkan ada salah arti atau salah pengucapan, salah mengartikan atau salah membicarakan, salah merangkum. Saya mohon maaf sebesar-besarnya karena deadline-nya sangat mepet sekali, jadi saya harus melakukan ini secara langsung. Udah 18 menit ya, sebenarnya videonya adalah 15 menit. Okay, I do apologize for every single mistakes that I did. My name is Maulidia Arfadinda. Thank you for your time. Thank you for watching this until the end. I don't really hope that people will watch it until the end. Really, it's a little bit unclear. This is my first vlog. No. My second vlog that really unclear without any preparation at all. I just being confident because of the time is a limit. Because of that, I'm so sorry guys, for the viewers, for the readers, for the kakak-kakak pembimbing yang mungkin nonton ini. I'm so sorry about this first video, but I hope you can enjoy it and you're not confused about what I've taught. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.